Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Kami sangat menyesal Anda telah diserang di kantor kami. Oh baiklah, 4 di antaranya adalah gangster dari wilayah kota Cheonan, dan 4 di antaranya dari Seoul. Kami akan menangkap semuanya dalam 2 hari ke depan. Saya lebih tertarik pada orang di balik kejadian ini, yang menyewa gangster itu untuk menyerang saya. Setelah kami menangkap dan mulai menginterogasi mereka, kami akan segera menemukan penyadapnya. Biasanya, laporan bank dan catatan panggilan mereka akan memberitahukan siapa yang membayar mereka untuk melakukan hal ini. Kepala polisi kami sangat memperhatikan kasus ini. Anda tidak perlu khawatir. Sekali lagi kami mohon maaf kepada Anda, Tuan, atas kejadian malang yang terjadi di kantor polisi kami ini. Setelah detektif dan penyelidik utama meninggalkan kantor Gunho, staf wanita dari Departemen Urusan Umum membawa surat ke Gunho. Itu dari Amerika. Itu dari Limondale Dion. Kami sedang mengirimkan surat kuasa beserta keputusan direksi, jadi silakan mendaftar penanaman modal asing. Ya, mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka memang punya banyak pengalaman dengan penanaman modal asing. Gunho memanggil staf wanita yang sama di Departemen Urusan Umum. Bisakah Anda memindai dokumen-dokumen ini dan mengirimkannya ke Sekretaris Yeon Suoh di GH Development? Dan memintanya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Korea dan mengirimkannya kembali kepada saya. Ya Pak. Gunho kemudian menelepon ke manajer urusan umum. Tuan manajer urusan umum, apakah asisten manajer ada? Saya mempunyai sesuatu yang saya ingin dia kerjakan. Tolong kirimkan dia ke kantor saya. Ya Pak. Setelah beberapa saat, asisten manajer Departemen Urusan Umum yang tampan memasuki kantor Gunho. Dia seumuran dengan Gunho dan dia berasal dari kota Cheonan. Gunho berkata sambil tersenyum, silahkan duduk. Ya Pak. Asisten manajer dengan hati-hati duduk di meja. Asisten manajer merasa kesulitan berada di dekat Gunho meskipun Gunho seumuran dengannya karena Gunho adalah presiden pemilik perusahaan dan dia juga memiliki beberapa perusahaan lain. Bagaimana pekerjaanmu? Apakah kamu menyukai apa yang kamu lakukan di sini? Ya Pak, saya sudah banyak mendengar tentang Anda dari manajer Jong Suk Park dari tim produksi. Dia mengatakan bahwa Anda adalah seorang pekerja keras. Terima kasih, Tuan. Anda pernah mendengar bahwa kami akan segera memulai usaha patungan, bukan? Kami sedang membangun pabrik baru untuk usaha patungan dengan Limondale Dion di tanah tempat kami dulu memiliki pabrik lama di kota Asan. Kami membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan pendaftaran usaha patungan itu. Kami perlu mendaftarkan investasi asing tersebut. Maukah Anda melakukan pekerjaan itu? Pendaftarannya berhasil. Tapi aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengalaman dengan pendaftaran penanaman modal asing di perusahaan kami. Anda lulus dari perguruan tinggi di bidang ini dengan nilai tinggi, dan saya juga sangat mengevaluasi pekerjaan Anda di sini. Saya yakin Anda bisa melakukan ini. Tetapi kita semua baru pertama kali dalam segala hal, dan kita belajar sambil melakukannya. Dan kita menjadi berpengalaman seperti itu. Ini dokumen dari Limondale Dion. Semuanya ditulis dalam bahasa Inggris. Itu adalah surat kuasa dan keputusan mereka, Dewan Direksi, dan semuanya diaktakan. GH Development di Seoul sedang mengerjakan terjemahan dokumen-dokumen ini ke dalam bahasa Korea. Setelah kami menerima versi terjemahannya, buatlah laporan untuk investasi asing terlebih dahulu. Kemana saya harus membuat laporan? Anda bisa melakukannya ke Korea Exchange Bank. Saya yakin sebagian besar bank seperti Kukmin Bank, Shinhan Bank, dan Uri Bank akan menanganinya akhir-akhir ini. Mereka semua menangani pekerjaan valuta asing dengan jaringan bisnis internasional mereka. Baiklah, Tuan. Saya akan melakukannya. Asisten manajer dari Departemen Urusan Umum mengambil dokumen yang diserahkan Gunho kepadanya dan keluar dari kantor Gunho. Gunho membuka website Financial Supervisory Service. DART Data Analysis, Retrieval, and Transfer System. Eknopak adalah perusahaan yang terdaftar di KOSDAQ, jadi saya bisa mendapatkan daftar nama eksekutifnya di sini. Gunho melihat laporan audit dan laporan bisnis Eknopak.
Mereka mempunyai 2.900 karyawan dan gaji rata-rata seorang pekerja di sana adalah 72 juta won ya. Mereka membayar karyawannya dengan banyak uang. Saya akan memberikannya kepada Anda. Gunho kemudian memeriksa status saham mereka dan daftar eksekutif perusahaan tersebut. Presidennya adalah Seung-ga Kim, 64 tahun, direktur pelaksananya adalah Dong Hwan Kim, 33 tahun. Orang ini mungkin adalah putranya. Mungkin orang ini membayar para gangster untuk menyerang saya. Gunho melihat pengalaman kerja Dong Hwan Kim dan status pekerjaannya di Eknopak. Dong Hwan Kim direktur terdaftar paruh waktu, gelar sarjana USC. Gelar Master USC di bidang bisnis, direktur pelaksana Eknopak Bila. Dia memiliki profil yang khas sebagai orang yang dilahirkan dalam keluarga kaya. Gunho kemudian mencari Dong Hwan Kim di internet. Dia memiliki catatan kriminal selama 3 tahun. Dia menyerang seorang pekerja di sebuah bar dan dia kemudian ditangkap. Sepertinya dia pria yang kompulsif. Dia hanyalah sampah yang tidak perlu aku khawatirkan. Gunho tersenyum sambil menutup dart. Gunho menerima panggilan telepon dari detektif yang datang menemui Gunho tadi. Hai, ini detektif Kim dari polisi Asan. Kami telah menangkap 6 dari 8 penyerang dan kami sedang menginterogasi mereka. Oh, benarkah? Terima kasih atas kerja bagusmu. Mereka semua awalnya menyangkal fakta bahwa mereka menyerang Anda, tapi setelah kami menunjukkan rekaman CCTV, mereka mengakui perbuatan mereka. Kami masih berusaha menemukan 2 penyerang yang tersisa. Saya sangat bangga dengan petugas kepolisian negara kita, belum lagi kemampuan hebat dan keterampilan unggul mereka dalam melakukan penyelidikan. Kami akan segera menangkap 2 penyerang lainnya. Apakah kita tahu siapa yang membayar mereka untuk melakukan itu? Kami punya gambaran siapa orangnya, tapi mereka menolak mengatakan apapun mengenai hal itu. Siapa yang kamu curigai? Kami masih menyelidikinya, Tuan. Kami tidak bisa memberitahu Anda sebelum kami yakin. Gunho sangat ingin tahu tentang Wirepuler tersebut, dan dia dengan belak-belakan berkata, apakah ada penyerang yang menyebutkan nama itu? Dong Hwan Kim, putra Presiden Eknopak. Itu sebenarnya, ya, nama itu keluar saat interogasi, tapi dia bilang dia baru saja meminjam 3 juta won darinya. Dia bilang dia meminjam uang di Queen Bar di Samsung Town, Seoul untuk uang jaminan Onerumtel miliknya. Oke, baiklah, terima kasih sudah memberitahuku. Begitu dia menutup telepon dengan detektif tersebut, Gunho menuliskan nama bar tersebut di selembar kertas yang terletak di Samsung Town. Apa yang akan aku lakukan terhadap mereka? Gunho memikirkan para gangster yang menyerangnya, dan itu mengingatkannya pada penjaga di bar rahasia di kota Hanam. Pemimpin penjaga memberiku kartu namanya. Gunho mencari kartu nama itu. Instruktur keamanan, Tae Yang Im. Ini dia. Gunho memutar nomor yang tertera di kartu nama. Setelah telepon berdering 2 kali, seseorang mengangkat telepon. Oh, kakak, ini aku. Sepertinya Tae Yang Im menyimpan nomor Gunho di ponselnya, sehingga dia bisa langsung mengenali nomor Gunho. Dia menyebut Gunho sebagai kakak. Bagaimana kabarmu? Saudaraku, kamu bisa berbicara denganku dengan cara yang lebih informal.